Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel YouTube-nya Raisan Kever Family. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. So, happy watching guys. Ini teh namanya apa, Pak? Sakoci. 20.000 ya tadi teh ya? Ini dia sekocinya. Tripnya lumayan panjang dengan 20.000 orang dewasa dan 15.000 anak-anak. Kita mulai ya, masuk ya. Mama. Tempat duduknya ada dijelasin rutenya panjang banget, 20.000 tapi bisa panjang ini. Ya, selamat datang di mobil Sakoci. Hari ini kita akan berkeliling kota Cimahi sambil bercerita-cerita tentang sejarah dan hal-hal unik. Jalan-jalan jadi wisata tapi berjalan-jalan keliling kota. Ya, jadi ya mohon maaf kalau saya berpakaian sedikit lebih santai ya Bu ya. Ya, sekarang kita akan berjalan-jalan keliling Cimahi sambil mendengarkan tentang cerita-cerita kota Cimahi. Ya, saat ini kita sedang ada di parkiran Cimahi Mall. Cimahi Mall ini adalah mall pertama di kota Cimahi dan mungkin satu-satunya di Jawa Barat yang mempunyai atau ada di pariwisata yang berkeliling untuk memperkenalkan tentang wisata kotanya. Ada itu kecamatannya pakai aja deh, asal kasih deh pakai kecamatan. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan berbelok ke sebelah kanan untuk menyusuri jalan pojok. Ya. Untuk adik-adik, jadi zaman dulu sampai sekarang sebetulnya daerah ini sebutnya pasar antri deh, karena dulu daerah sini ini macet sekali, jadi kendaraan harus berjalan pelan-pelan dan antri. Itulah sebabnya kenapa disebut pasar antri. Nah, dulu yang ada di sekitar sini di jalan ini pasar antrinya itu dulu di sini deh. Nah, dulu di sini lengkap dengan becek-beceknya. Nah, di depan itu ada pada nggak sabar ya teh. Setelah Cimahi menjadi kota, lalu kota Cimahi mengadakan penataan hingga akhirnya pasar antri dipindah menjadi lebih baik, lebih jadi seperti pasar modern. Dan sekarang lahan yang menjadi pasar antri itu berubah menjadi Cimahi Mall. Ya, dari sini kita akan berbelok ke sebelah kanan untuk menyusuri jalan pojok. Ya, kita bisa melihat suasana di jalan pojok ini. Ya, untuk udah yang di belakang, yang dari Padang, udah? Oh ya, ya. Udah tahu nggak untuk rumah makan Padang yang pertama ada di Pulau Jawa? Ya, jadi sebuah catatan dari Belanda menyebutkan rumah makan Padang yang pertama kali ada di Belanda itu dari sejak tahun 1938. Jadi pertama kali ada di Cirebon, udah namanya goyang lidah. Ya, kalau zaman dulu mah sebutnya lebih ke goncang, jadi goncang lidah. Nah, setelah itu sekitar tahun 1960-an, di bawah tahun 1960, baru dimulai ada rumah makan Padang pertama di Bandung. Ya, jadi tempatnya masih seperti los-los biasa. Nah, bagaimana dengan di Cimahi? Nah, di Cimahi juga ada salah satu tempat kuliner atau sentra makanan
andalan ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti tahu. Di depan kita nanti di ujung jalan ada sentra kritik sampo ya Bu ya. Ya, kritik sampo Riki ya Bu. Ya, jadi di Cimahi ada berbagai macam sentra kuliner atau sentra makanan deh. Salah satunya di depan kita, nanti kita akan melewati di arah Jalan Pademangan. Namanya sentra kritik sampo kritik Riki. Ya, nah panganan dari sampo lainnya juga ada di daerah Kampung Adat Cirende. Itu dari sampo Bu. Di sana makanannya semua serba sampo. Jadi Kampung Adat Cirende itu adalah kampung adat yang dimiliki oleh masyarakat Cimahi, di mana masyarakatnya mempergunakan singkong sebagai bahan makanan sehari-hari Bu. Jadi nggak makan nasi seperti kita, tapi singkong. Nah di sana selain dibuat berbagai macam makanan kue, jadi singkong juga menjadi awuk dan bahan makanan yang lain. Dan setiap hari Minggu di Kampung Adat Cirende itu ada, kita bisa berwisata di sana gratis dan juga bisa mencicipi makanan khas singkong khas Cirende. Ya, saat ini kita sedang melewati jalan pojok. Di depan nanti kita akan menyusuri jalan Amir Mahmud. Jadi kalau ingin nyantai duduknya di situ sambil selonjor bisa, kalau untuk anak-anak kecil bisa nyantai. Ini, habis ini. Ya, bisa bebas. Ya. Kak, ada yang mau duduk di depan? Ya. Kita akan lanjutkan perjalanan nanti dari sini. Kita akan berbelok ke sebelah kanan untuk menyusuri jalan Amir Mahmud. Ya, perlu kita ketahui saat ini kita sedang naik mobil Sakoci. Mobil Sakoci ini singkatan dari Sabah Kota Cimahi. Ya, jadi mobil ini, mobil-mobil wisata seperti ini merupakan salah satu program dari Bapak Ridwan Kamil. Jadi untuk memperkenalkan wisata yang ada di suatu kota atau daerah tertentu. Jadi mobil seperti ini ada di setiap kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kalau di Cimahi namanya Sakoci, Sabah Kota Cimahi. Kalau di Bandung namanya Bandros deh, Bandung Tour on Bus. Ya, jadi adek kalau ke Bandung jangan minta bandros, kasih mama deh. Nanti soalnya pulangnya pasti bawa bis. Ya namanya bandros. Kalau di Sumedang namanya Kampomas. Ya. Nah kalau di Purwakarta namanya Kidang Pananggung. Jadi mobil ini di semua kota kabupaten se-Jawa Barat ada mobil wisata seperti ini. Bentuknya mirip, berbeda warna dan berbeda nama. Ya. Saat ini kita sedang menyusuri jalan Amir Mahmud. Ya warnanya macam-macam deh. Di Cimahi selain warna hijau juga ada yang warna merah. Ya ada dua. Nah di depan di sebelah kanan kita bisa melihat nanti ada alun-alun Cimahi. Ibu-ibu ada yang tahu sesekala alun-alun? Kenapa disebut alun-alun? Nggak tahu ya Ibu? Nggak tahu. Ya. Jadi seperti kebiasaan kota di Pulau Jawa, jadi di setiap kali ada tempat pemerintahan itu harus ada tanah lapang. Tanah lapang itu fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Ya, harus ada tanah lapang dan juga ada masjid atau masjid agung. Nah, untuk menghormati pemerintah atau yang berkuasa, setiap kali kendaraan yang lewat dari zaman dulu, jadi masih pakai delman ya Bu ya, mereka harus berjalan selang-selang atau alon-alon. Ya jadi kalau di Jawa setiap kali mendekati alun-alun, sopirnya selalu bilang alon-alon, alon-alon, pelan-pelan. Itu sebabnya kenapa akhirnya tanah lapang itu disebut sebagai alun-alun. Ya. Ada yang mau di depan ada? Ya. Juga ada sebuah daerah
yang masyarakat biasa menyebut Tagok. Ya, dari sini kita akan berbelok ke sebelah kanan menyusuri Jalan Gatot Subroto. Di ujung jalan kita bisa melihat ada sebuah jalan yang biasa disebut Tagok oleh masyarakat. Ya, jadi asal muasal jalan ini disebut sebagai Tagok karena kita bisa melihat di sebelah kanan kita ada sebuah sekolahan. Ya, jadi dari sejak zaman Belanda dulu, hanya sekolah ini dulu fungsinya sebagai gudang kopi, ya gudang tempat penyimpanan kopi. Ya, masyarakat dulu atau petani menyetorkan hasil bumi atau kopi, mereka duduk sambil beristirahat di sini atau nagok, Bu. Ya, itulah sebabnya kenapa daerah ini disebut Tagok. Nah, di beberapa tempat ada, Bu. Kalau di Padalarang kan ada Tagok Apu ya, Bu ya. Ya. Kalau di Bandung beda lagi, Bu. Mereka nagok dari silih jagoan. Ya, saling nunggu. Itu sebabnya kalau di Bandung namanya bukan Tagok tapi Dago. Dago ya, Bu ya. Ya. Ya, saat ini kita sedang menyusuri Jalan Gatot Subroto. Ada satu hal yang menarik. Kalau kita tadi naik dari Cimahi Mall. Nah, mall pertama di zaman Belanda itu di Cimahi juga ada, Bu. Mall itu letaknya atau supermarket Cimahi Baheula. Letaknya ada di depan kita di sebelah kiri. Sebuah bangunan dengan jendela yang berwarna biru. Ya, kita bisa melihat ini deh yang sebelah kiri ini. Ini dulu namanya Toko Kim Kim atau Toko Surabaya. Jadi ini dari sejak zaman Belanda dulu ada dalam sebuah iklan. Jadi tahun 1928 Toko Kim Kim juga turun ya, punya. Toko Kim Kim juga dulu sih udah menjual motor, Bu. Jadi motor mau dibose ya, punya. Ya. Sekarang Toko Kim Kim sudah tutup dan menjadi toko atau pabrik tiang listrik. Ya. Turun ibunya, bangunan zaman kampung rumah ya. Ya, dari sini kita akan berbelok ke sebelah kiri untuk menyusuri Jalan Kalidam. Ya, Jalan Kalidam juga disebut sebagai Jalan Kalidam ini, jadi ada sasakalanya. Jadi kalau orang tua dulu menamai suatu daerah atau jalan itu berdasarkan riwayat atau cerita yang ada di sekitarnya. Ya, daerah ini disebut sebagai Kalidam karena di depan kita ada perempatan jalan. Di ujung sebelah kiri jalan ada sebuah dam yang dibangun oleh Belanda. Sini. Ya, dam deh di ujung jalan sana deh. Ya, Di sini. ya. Dam itu membatasi sebuah kali yang mengalir dari kaki Gunung Burangrang sampai ke Saguling. Dan kali itu bernama Kali Cimahi. Ya, itulah sebabnya kenapa kota kita disebut sebagai Kota Cimahi. Karena dialiri oleh sebuah kali. Ingat-ingat ya, deh ya. Nanti kalau Ibu Guru nanya, kenapa kota kita disebut sebagai Kota Cimahi? Karena dialiri oleh sebuah kali yang mengalir dari kaki Gunung Burangrang sampai ke Citarum. Nah, nama kalinya itu Kali Cimahi. Ya. Nah, tadi kita udah cerita tentang mobil Sakoci ada ya. Ada mobil Sakoci, Bandros, Tampomas, atau Kidang Pananjung. Nah, saat ini kita sedang naik mobil Sakoci, Sabah Kota Cimahi. Tapi adik-adik tahu nggak? Mobil ini ternyata dirakitnya di Cimahi deh. Ini produksi Cimahi. Ya, tempat perakitan mobil itu ada di depan kita. Ya, nanti di depan kita. Di sebelah kiri di ujung jalan ada sebuah tempat namanya Domatsi. Ya, Domatsi deh ujung sana deh. Depo Material dan Seni. Jadi di ujung sana. Ya, tempat memproduksi mobil-mobil seperti ini. Jadi kalau suatu saat adik-adik lagi ke Garut, ke Bandung atau ke daerah-daerah lainnya, Purwakarta, lihat mobil ini, ingetin ya, itu produksi Kota Cimahi.
Ya hebat ya si Mai ya, udah bisa bikin mobil ya. Ya. Ya dari sini kita akan berbelok ke sebelah kiri untuk menyusuri jalan Konco.